Intinya gini ya jelas ya. Yang pertama sudah ada penetapan bahwa ya sidang itu dilakukan live atau terbuka, ya kan? Tapi tiba-tiba di hari Bang Hotman selaku korban akan diperiksa, tiba-tiba sidang diatur tertutup. Ini kan terlihat sudah. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf ya Ketua Majelis ya, kayaknya Sofi udah terima. Ya, jadi saya minta diganti saja. Ya, saya minta diganti karena sudah tidak objektif lagi. Kalau seperti ini sudah jelas tidak objektif. Oke, sudah jelas tidak objektif. Saya minta kepada Ketua PN, saya sudah WA juga, saya minta tolong diganti. Ya, ini nggak objektif, jangan dipaksakan. Ini jelas-jelas tidak objektif. Kita curiga, jelas. Ya, oke. Jadi saya selaku penasihat hukum dari Bang Rasman, kebetulan pengacara yang juga ikut menyidangkan perkara Bang Rasman, saya minta Ketua Majelis dan jajarannya tolong langsung diganti. Ya, baik. Ini Bu Ade bicara sama Bu Eli. Ayo, Bu Eli Rambe, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Tentunya kami dari pihak keluarga berharap tegakkanlah yang benar itu. Karena kami yakin ya, walaupun saya tidak mengikuti dari awal, tapi saya selalu mengikutinya. Bahkan malam lebaran itu, waduh bagaimana iklim hakim itu masih teleponan, terganggu saat itu kami. Dia teleponan mau bunuh diri, nangis-nangis, minta uang, minta beli baju lebaran, segala macam. Loh kok sekarang kok dia tidak mengaku gitu loh. Jadi saya yakin dan percaya, walaupun nanti hakimnya Bu Hakim ataupun Pak Hakim, saya yakin mereka akan menegakkan hukum di negara kita Republik Indonesia yang kita cinta ini. Saya di sini sangat tahu ya, karena dari awal iklim hakim itu memang datang itu saya tahu benar-benar itu bagaimana situasinya gitu loh. Kok kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Yang tadinya kan si iklim hakim itu datang menangis-nangis, mengadu bahwa dia dilecehkan. Kenapa jadi begitu di ujung-ujung sedikit ada sesuatu mungkin ya. Jadi iklim hakim tidak mengakui itu tidak pelecehan. Kemudian tidak mengakui tidak ada tanda tangan. Lalu di samping Bang Rasman itu sampai kami itu siapa? Apakah itu hantu? Kim, kau Kim, jujurlah kau Kim. Kau Kim, ingat kau Kim, kau menangis-nangis. Kau sampai kau kirim-kirim foto bunuh diri, leher bunuh diri. Sekarang kau bilang kau malah pihak-pihak yang saya duga kau malah bergabung dengan si Hotman Paris. Ada apa ini? Tolonglah penegak hukum ini. Indonesia hukumnya sudah bobrok, sudah sangat bobrok. Di kantor polisi kami juga tidak tahu, ini dipaksakan. Tidak ada semuanya, kami sudah baca semuanya, walaupun saya orang awam, saya bukan orang hukum ya, tapi bisa membaca. Ini memang benar-benar tidak masuk di akal saya yang orang-orang awam gitu loh. Tolonglah yang Hotman Paris, janganlah soal posting-posting Pak Prabowo tolonglah seakan-akan Pak Prabowo, Pak Presiden kita menjadi backingan kepada Hotman Paris. Tolonglah Pak Prabowo, ada apa ini? Tolonglah benahi ini semua hukum Indonesia. Begitu saja. Baik, silakan. Ya. Ini. Saya jelaskan pada Hotman Paris, Anda nggak usah bawa-bawa Pak Prabowo. Saya berdarah-darah dalam Pilpres 2014-2019 memimpin masa dalam menggeruduk Bawaslu dan KPU. Kamu nggak usah ngaku-ngaku dekat-dekat Prabowo. Kami orang Indonesia, semuanya dukung Pak Prabowo. Ya, yang kedua, yang punya petinggi negara bukan kau saja. Kami juga punya, saya juga punya. Ya, yang ketiga, tadi saya naik ke meja pengadilan di persidangan tadi, ya, karena ada jaksa yang mencekik klien saya. Ya, jaksa dan petugas Mahkamah Agung mencekik klien saya. Makanya saya naik secara spontan. Ya, videonya ada. Tadi saya sempat ajak bertarung dia di meja persidangan, tapi saya menghargai persidangan, saya turun. Itu aja klarifikasi dari saya. Jadi Hotman jangan sosok jago kamu ya. Ya, silakan Pak Rihan. Baik, jadi ini mungkin contoh potret persidangan hari ini Yang buruk. sangat buruk. Ini perlu kita sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Berawal dan bermula peristiwa ini supaya dipahami oleh masyarakat, bukanlah atas kehendak daripada klien kami Rasman Setio, tapi bermula karena kelihatannya arogansi daripada hakim yang mulia harusnya Dari awal. ya, yang tidak konsisten dalam hal bersikap. Kenapa kita tidak konsisten bersikap? Karena awalnya permohonan kami telah dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk melakukan persidangan ini terbuka untuk umum dan live. Namun dengan cara-cara yang arogansi daripada Ketua Majelis Hakim yang mulia ini, yang seharusnya bukan seperti itu, melakukan kehendaknya sendiri bahwa menyatakan tadi untuk persidangan ini dan selanjutnya tidak terbuka untuk umum. Jadi ini adalah tindakan arogansi yang kita anggap tidak fair. Maka kami tadi telah berdiskusi dengan klien kami dan semua tim mengambil sikap dengan tegas
dan sudah segera memasukkan permohonan kepada ketua majelis dengan permohonan, ada 3 permohonan. Satu, meminta semua majelis hakim yang memimpin perkara ini tentang penetapan itu, meminta untuk diganti dan dilakukan penunjukan penetapan yang baru supaya fair ini. Dan ketiga, tetap meminta supaya perkara ini tetap live, supaya terbuka untuk umum dan supaya semua masyarakat umum dapat juga mengikuti persidangan ini secara terang benderang dan menjadi satu pembelajaran hukum. Jangan cuma bermain media daripada sepihak. Ini dengan live ini kan terbuka untuk umum, bukan cuma karena misalnya banyak-banyakan employer gitu loh. Jadi ini harus fair. Jadi selama ini klien kami di framing seakan-akan klien kami yang melakukan perbuatan mesum. Padahal kami ingin membongkar hari ini siapa yang mesum sebenarnya. Bukti kami kuat. Kenapa ditutup-tutupi? Siapa yang mesum? Saya sudah bilang, Hotman, klien saya atau kau yang mesum? Hah? Kau atau klien kami? Kau yang mesum atau klien kami? Itu aja jawabannya. Oke, baik. Ini ya itulah saking semangatnya rekan-rekan kita ini. Jadi ya kita hargai juga. Jadi maksud saya tadi ini sebenarnya sikap kami ini bukanlah ya arogansi, bukan, tapi kami ini justru membuat sikap ini adalah supaya pembelajaran yang baik untuk semua masyarakat, karena kita mengikuti media ini sepertinya dikuasai oleh seseorang yang punya follower banyak. Jadi kalau dengan live ini kan tidak ada yang menguasai, terbuka untuk umum. Jadi itulah makanya kami selalu bersikeras ini harus terbuka untuk umum, harus fair supaya ini benar-benar tidak ada yang bisa men-setting suatu peristiwa-peristiwa ini. Itulah yang